Ketemu lagi nih. Ya, pokoknya kita masih berada di dalam love series nih. Kita move on setelah dari attachment. Sekarang kita masuk topiknya apa, guys? Love languages. Yeay. Bahasa cinta. Kita membicarakan bahasa cinta. Iya. Kita ngambilnya dari teorinya Gary Chapman ya? Yes. Karena dia udah terkenal banget sih itu. Sebelumnya, El pada udah baca apa aja tentang love language? Kita harusnya tanya dulu dong nih sama yang dengerin kita. Udah tahu belum sih love language itu apa? Kayak kita... Yes, of course. Iya, benar. Kayaknya akhir-akhir ini kayak sering ini nggak sih muncul topik ini gitu. Iya, benar. Apalagi kalau yang sering ikutin platform psikologi biasanya sih mereka pada tahu ya nggak sih? Enggak, guys. Sekarang kan kita nongkrong aja gitu ya sama teman. Bisa gitu kayak nanya, lo love language-nya apa gitu. Kayak udah sekaman itu sih kayak love language mungkin buat yang belum tahu. Iya, benar-benar. Terus gue juga kayaknya lihat di influencer Instagram gitu tuh kayak suka ada aja gitu yang tiba-tiba bahas love language-nya dia mungkin sama suaminya gitu kan. Terus kayak kan kadang suka bikin Q&A terus tahu-tahu bahas love language banyak gitu, kayak seru juga nih orang-orang kayak udah pada ngerti juga kayaknya tentang love language ini. Udah familiar. Betul. Cuman kebanyakan tuh yang suka miskonsep ya kalau misalnya lagi ngomongin love language, katanya sih itu adalah orang-orang tuh berekspektasi ketika udah tahu nih love language dia apa, jadi dia berekspektasi orang bisa nyesuaiin si love language-nya ke dia gitu. Padahal sebenarnya maksud dari si teorinya itu sendiri, si love language itu digunain buat kita memahami orang, justru kayak kita gimana kita nge-adjust ke orang gitu. Jadi yang gue baca nih, katanya si love language itu tuh sebenarnya mengencourage self-regulation gitu kan, sama effectiveness in relationship gitu. Jadi fungsinya tuh dua arah, bukan satu arah gitu kan. Kebanyakan orang, gue kan love language-nya ini gitu, kita cocok dong gitu kan, suka kayak gitu orang-orang tuh. Padahal tidak seperti itu gitu. Maksudnya yang gue baca sih gitu, katanya research-nya tuh bilang kalau misalnya dua orang entah temenan entah couple gitu ya kan yang barengan gitu, atau kayak dia berrelationship terus dia punya tipe love language yang sama, itu nggak jadi prediktor bahwa kepuasan hubungannya tuh akan tinggi gitu. Katanya justru yang jadi prediktor adalah si faktor self regulation dari masing-masing orang yang ada di hubungan itu gitu, yang jadi prediktor bahwa mereka akan puas dalam hubungannya gitu. Jadi orang suka salah paham tentang language ini gitu. Iya, dan apa ya, gue nangkepnya juga kayak kalau misalnya nih kalian tahu nih si Gary Chapman ini kan bikin buku ada dari berbagai macam sudut pandang kan. Ada yang memang couple, ada yang memang kayak dia single seorang diri. Jadi kalau menurut gue ini ya kayak emang cara lo untuk mengerti diri lo sendiri dulu gitu ya, first hand before lo mengerti orang lain atau lo dimengerti oleh orang lain gitu. Kayak lo memahami diri lo sendiri tuh sebenarnya kayak kadang kan lo suka ngerasa nggak disayang, tapi mungkin itu untuk reflect juga nggak sih, misal lo ngeliat ke orang tua lo kayak sebenarnya mereka nyayangin gue tapi dengan bahasa yang apa gitu, jadi kayak lo nggak stuck in the dark bahwa kayak aduh gue nggak merasa disayang gitu. Tapi kayak itu untuk realization diri sendiri juga aja nggak sih, kayak sebenarnya gue disayang tapi mungkin cara gue gini, cara mereka gini gitu. Kayak iya benar-benar. hikmahnya banyak sih dengan lo belajar gitu. Kayak nomor satu ya mungkin dari mahamin diri sendiri kan. Makanya tadi Nina juga bilang kayak self regulation kan, karena emang ya setelah lo ngerti dengan gitu kayak lo bisa gitu lo gimana merespon ke orang atau gimana lo memberikan love language sesuai dengan love language orang. Emang dia digunakan untuk evaluasi katanya, bukan untuk demanding. Jadi lo memahami si love language itu bukan untuk ngedemand tapi untuk evaluasi katanya sih gitu, memang mengencourage itu gitu. Dan lagi kan love language-nya ada 5 macam ya. Ada apa aja coba? Aja ya. Word of affirmation. Word of affirmation. Terus ada quality time. Ya. Ada apa lagi? Physical touch. Physical pegang-pegang touch. kinship. Terus ada receiving gift. Giving. Sama satu lagi?
Acts of Serving nggak ya? service. Oh, satu lagi. service, acts of service ya benar-benar. Mm-mm. Iya, terus kemarin ada yang menarik sih sebenarnya kan, ada yang nanya gitu kan di Instagram orang, gue juga baca di Instagram orang. Ada yang nanya gitu, Anda Kak, jalan-jalan ya di kalau Instagram. jadi apa namanya, ada yang nanya, Kak kalau misalnya love language aku tuh 5-5-nya, serakah nggak sih? Ada yang nanya gitu kan. Terus habis itu tapi gue suka juga sama jawaban si yang punya Instagram ini. Jadi dia tuh jawab gini, ya enggak dong, justru memang semua orang itu pasti akan punya 5-5-nya, tapi dengan kadar yang berbeda-beda. Jadi ada satu atau dua jenis yang mungkin dia tuh lebih dominan dibanding yang lain gitu. Terus setelah gue baca teorinya juga, ternyata iya sih, bener juga gitu kan. Kan ada juga tuh tesnya di website-nya Gary Chapman ini. Iya, itu kan ada tesnya, terus kayak ada persen-persennya gitu kan, misalnya quality time paling banyak pun tuh paling biasanya 25% gitu, karena kan dibagi ke 5 itu kan. Sebenarnya ini kayak related gitu sih Han sama apa yang gue baca. Gue kan baca memang lebih ke arah love language di anak-anak tuh kayak gimana sih gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya kayak more like tips gitu ya, karena mungkin pembacanya itu adalah para parent. Sebenarnya gimana sih kita harus memberikan atau mengajarkan, karena bahasa cinta itu kan diajarkan ya, apalagi dari orang tua. Startnya tuh dari rumah, karena kita pertama kali dapet cinta itu ya yang unconditional tuh dari rumah gitu. Nah katanya tuh anak biasanya kalau misalnya mereka masih berada di usia 4 tahun ke bawah gitu, mereka tuh belum punya preferensi love language atau bahasa cinta mereka seperti apa gitu kan. Jadi biasanya orang tua itu di-encourage ketika anaknya masih berada di bawah 4 tahun untuk memberikan dari 5-5-nya gitu loh. Jadi kayak mengenalkan pada anak bahasa cinta dalam 5 bentuk tersebut gitu. Dan kalau bisa dikasih secara merata gitu. Nah, kalau di atas 4 tahun sebenarnya kayak untuk orang tua di-encourage untuk tetap memberikan 5-5-nya itu juga gitu. Karena mereka memang harus kenal in relation terhadap orang lain, orang itu kan bisa beda-beda gitu kan. Akan lebih baik kalau mereka kenal 5-5-nya itu. Cuma memang anak ini biasanya udah mulai memiliki preferensi mana yang lebih membuat mereka merasa lebih dicintai gitu. Karena kan anak umur 4 tahun udah mulai ngerti tentang dirinya gitu ya. Jadi mungkin makanya 4 tahun ke atas tuh udah mulai bisa tahu dia lebih prefer ke love language yang mana gitu. Wah, menarik. Tapi sebenarnya memang yang bagus malah ya kalau gue nangkep dari apa yang gue baca, emang kayaknya mungkin yang bagus sebenarnya balance gitu malah dibandingin kayak lebih tinggi di mana gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya itu tuh berhubungan sama yang gue baca juga, kalau tampilannya di orang dewasa, katanya tuh kalau misalnya mereka tuh memang kita nih semua memang punya primary yang dominan gitu dari love language kita, tapi sebenarnya kita pun tetap butuh yang lain based on konteksnya. Jadi sebenarnya bahasanya itu kontekstual sifatnya gitu. Jadi nggak kayak misalnya primary dominannya adalah misalnya words of affirmation, terus kayak in any kind of situations dia dapat itu kan nggak juga ya kan. Dia lagi capek kerja, lagi ngurus anak, cuma dipuji semangat Beb, kamu hebat kan nggak juga gitu kan. Nggak kemudian dia akan gitu kan. Pasti akan membutuhkan love language yang lain juga gitu. Jadi katanya sih sifatnya memang kontekstual. Jadi kalau misalnya tahu dan paham kelima-limanya, kayaknya salah satu benefitnya itu gitu kan ya. Nice sih. Menarik. Betul. Kayak kalau misalnya berarti jadi Nina bisa adjust gitu ya buat di segala situasi. Kayak kalau misalnya Nina tadi tuh sebenarnya bisa jadi combo gitu ya. Kayak kalau lo ngerti gitu kan pinter-pinter ya. Misalnya lo punya pasangan yang memang dia words of affirmation. Terus habis itu misalnya dia butuh bantuan gitu dalam pekerjaannya karena dia stuck. Sebenarnya kan yang harus lo lakukan untuk bisa membantu dia adalah membantu pekerjaannya dia itu kan. Maksudnya kayak bukan melalui words of affirmation, tapi dengan lo misalnya kenal dia, ya lo bisa gabungkan dengan lo membantu, tapi lo sambil selipkan kayak kata-kata yang bisa encouraging gitu. Iya benar. Benar. Betul. Setuju gue. Iya. Jadi dari 5 bahasa ini nih, kayak mungkin supaya lebih mendalam gitu ya pembahasannya, kita akan bagi ke dalam 5 video ya. Jadi kita akan bahas masing-masing
bahasanya itu sendiri gitu. Mungkin dari sudut pandang gimana sih ke diri sendiri, gimana sih kalau dengan orang lain, gimana sih perkembangannya pas di anak-anak gitu. Sepakat, setuju. Alright. Today kita mau ngebahas yang mana dulu? Ayo, kita mulai dari mana ya? Biasanya yang Words of affirmation dulu kali. boleh. Oke, kita ikutin. Kita mulai Words dari of words of affirmation. affirmation. Jadi kalau ngebahas ini tuh sebenarnya enaknya kan kalau berdasarkan teorinya dia ada beberapa edition gitu kan, ada beberapa point of view-nya gitu kan. Kayak ada yang dari anak, ada yang dari para singles out there, ada yang dari para couple gitu kan. Mungkin bahasnya dari situ kali ya. Boleh. Iya, dari 3 sudut pandang kali ya. Biar meluas juga gitu kan. So kali kalau misal dari gue sebenarnya lebih penasaran dari anak dulu kali ya, kan katanya anak tuh dari cikal bakalnya ya kan. Kalau di anak sendiri gimana? Siapa yang baca? Silahkan coba sharing. Kalau Gue nggak baca soalnya. Kalau dari anak ya, yang gue baca itu sebenarnya bentuk dari love language words of affirmation itu keluar dalam 3 bentuk gitu. Yang pertama itu adalah kayak kata-kata afeksi atau pujian gitu. Yang kedua itu dia adalah encouragement, jadi kayak dorongan, semangat, kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah kayak gimana orang tua bisa meng-guide anaknya tersebut menjadi lebih baik, tapi melalui kata-kata yang positif gitu loh, rather than daripada kata-kata yang menohok gitu ya. Jadi kayak untuk anak-anak yang memang dia preferensinya di words of affirmation ini gitu, terutama banget karena menurut mereka love itu datangnya dari kata-kata. Jadi kata-kata yang hurtful buat mereka itu tuh sangat menohok dan sangat painful dan itu bisa kayak membekas untuk waktu yang lama gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari perkembangan anak juga, anak itu kan sebenarnya memang masih sangat memikirkan dengan dalam ya apa yang kita katakan gitu. Maksudnya buat mereka itu kayak dicerna baik-baik gitu loh. Kalau kita kan bisa nggak menggubris kata-kata orang lain gitu kayak gitu loh. Kayak tapi kalau mereka tuh segala apa yang mereka dengar tuh masih mereka cerna dan mereka masukkan ke dalam hati gitu. Jadi kayak kalau dari kemarin gue baca sih itu ada satu wise words yang dia sampaikan yang kayak gue quote gitu kayak saran gitu sih, tips terhadap parents bahwa kayak words itu sangat cepat dikatakan, kata-kata itu sangat cepat dilakukan dan dikatakan, tapi dia sangat lama untuk dilupakan gitu. Jadi kayak kita memang harus hati-hati dalam menyampaikan, terutama kalau anak yang preferensinya ini gitu. Dan mereka itu kan ini ada satu tips juga, anak-anak itu kan masih berpikir sangat konkret ya, terutama kalau yang kecil-kecil gitu. Jadi kadang mereka tuh nggak ngerti, meskipun preferensi mereka words of affirmation, mereka sebenarnya belum ngerti I love you itu apa sih. I love you itu kan konsep yang sangat abstrak ya, love itu tuh apa sih, love itu kayak apa gitu. Nah, saran untuk orang tuanya sendiri, supaya anaknya ini mengerti gitu loh, makna dari kata I love you itu katanya bisa dibarengin gitu loh, ditandemin sama misalnya situasi yang hangat. Contohnya kayak lagi sebelum tidur, lagi dibacain buku, lagi kayak cuddling gitu. Nah, itu orang tuanya bisa bilang kayak I love you gitu. Jadi kayak anak tuh mengasosiasikan kata cinta tersebut terhadap situasi yang nyaman, yang loving gitu. Jadi kayak emang harus diajarkan nih sama orang tuanya si bahasa cinta yang sebenarnya masih agak abstrak, masih sangat konsep gitu. Terus mungkin kalau dari anak sih emang yang gue baca tuh lebih banyak tips-tips gitu sih, kayak gimana kita mengajarkan atau menyampaikan ke anak. Yang kedua itu mungkin harus dibedakan gitu loh antara pujian sama kata-kata afeksi gitu. Sebenarnya memuji itu memang afeksi juga, tapi kalau memuji itu kadang kurang unconditional karena memuji itu apa yang kita tinggikan tuh adalah performanya si anak, iya. Nah terus kalau misalnya anaknya lagi nggak bagus performanya, berarti dia nggak dicintai dong gitu. Nah itu yang mungkin bisa ngaruh ke apa ya, kayak self esteem anak atau apa nantinya gitu loh. Ketika dia merasa nggak mampu, dia merasa dia nggak pantas dicintai kayak gitu kan, jadinya jelek ya gitu. Jadi
sebisa mungkin orang tua itu ketika bilang I love you jangan dekat dengan embel-embel lain. Jadi kayak jangan I love you sayang, tolong ambilin ini dong gitu kan, jadi kayak apa ya, itu tuh jadi kayak meng-cancel out si kata-kata I love Kayak you-nya. bersyarat gitu nggak Iya, sih? jadi kayak Jadi nggak bersyarat. akan gitu. Atau kayak I love you sayang, tapi kayak kamu Oh, pinter mending banget hari deh ini gitu. gitu ya. Iya, jadi pokoknya Iya. kan tuh kata-kata I love you itu tuh jangan digabungkan dengan kata-kata lain. Dia harus berdiri sendiri kalau buat anak ya. Jadi dia kayak nangkep itu tuh apa sih gitu. Ya kalau katanya Nina kayak jangan kayak misalnya lo mau memuji nih, mau memuji dia, oh dia badannya atletis gitu. Terus kayak misalnya dia cocok lah untuk main bola gitu misalnya. Jadi kayak kalau mau puji ya puji aja memang dari si bentuk badannya itu, nggak usah sampai kayak kamu kayaknya cocok deh ke bola, kamu ikutan nih gini gitu loh. Kan itu berarti kan sangat conditional ya, sangat kayak tergantung dari performanya si anak atau pencapaiannya si anak. Terus juga jangan terlalu sering, karena dikatakan bahwa words of affirmation ini bisa digunakan untuk meng-encourage anak dan mendisiplinkan anak sebenarnya. Tapi kalau digunakan terlalu sering, dia positive effect-nya akan berkurang. Terus kalau misalnya diberikan terlalu sering juga tanpa ada alasan yang jelas, anak tuh sebenarnya bisa baca bahwa itu nggak tulus gitu loh dari kita. Gitu. Soalnya itu fungsinya juga mungkin sebagai reward kali ya buat anak tuh kalau misalnya dia mungkin apa namanya menunjukkan perilaku baik atau apa gitu, terus dia dapat affirmation dari kata-kata orang tuanya, itu bisa jadi fungsi buat reward gitu kali ya kalau misalnya behavioral modification. Iya, benar-benar. Nah ini mungkin masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah kata-kata yang encouraging atau mendorong gitu ya. Nah ini dia yang bisa digunakan kayak yang tadi kalian berdua bilang, yang bisa digunakan sebagai reward gitu loh. Jadi ketika anak ini udah mulai butuh didorong gitu ya, udah mulai aduh endet gitu, itu harus di-push dengan kata-kata yang encouraging ini gitu. Oke. Gitu. Jadi Terus harus di-combine, tapi kalau misalnya dari porsian, Bu, maksudnya kalau untuk ada nggak sih kayak untuk anak usia segini sampai segini kayaknya porsiannya lebih banyak di affection aja gitu kali ya, atau affection dan apa tadi satunya lagi Price. atau kalau udah usia segini udah jangan dikurangin deh afeksinya, jadi banyakinnya lebih di support aja gitu, di encouragementnya aja gitu. Ada nggak ya kayak gitunya? Gue sih sempat baca kemarin kayak kata cinta itu will never be enough. Jadi sampai umur berapapun kayak itu tuh nggak apa-apa untuk disebutkan gitu loh katanya gitu. Lo banyak quotes ya hari ini. Iya. Cuma mungkin yang akan agak berkurang sedikit-sedikit tuh adalah yang apa ya, kata-kata yang digunakan sebagai guidance itu loh. Karena ada satu lagi orang tua itu kan tujuannya adalah meng-guide gitu. Jadi kata-kata digunakan untuk meng-guide anak secara positif gitu. Dan catatannya juga kayak ketika kita memberikan message positif ke anak, jangan dilakukan dengan manner yang negatif gitu, karena asosiasinya juga nanti bisa beda. Kayak misalnya kita tuh sebenarnya mendukung mereka gitu ya soal PR atau soal apa, tapi kita nyampeinnya dengan marah-marah gitu, itu tuh bisa nggak jadi, nggak nyampe gitu message-nya. Iya, message-nya nggak dapet ya, nggak receive. Gitu. Nah mungkin si guidance ini yang lama-lama akan berkurang gitu. Karena semakin besar kan anak semakin menemukan interest-nya, semakin menemukan kemampuannya. Jadi orang tua bisa lama-lama tidak menggunakan yang terakhir ini gitu. Guidance ya. Karena justru kalau di guide terus akan jadi apa ya, kayak anak tuh nggak mandiri gitu nggak sih jadinya kalau itu nggak dikurangi sepanjang perjalanannya gitu. Benar. Mereka juga jadi ngerasa kayak malah terkekang nggak sih, karena kan mereka punya needs untuk being autonomy kan, apalagi masuk masa remaja gitu. Kayak lu masih aja di guide nih gitu kali ya. Iya, mungkin kayak gitu. Terus kayak memang ada beberapa ide-ide juga sih dari dari si author-nya ini, karena nggak mungkin kan orang tua misalnya selalu ada di samping anaknya, mungkin misalnya anaknya misal orang tua kerja di luar kota atau apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya bisa lewat text message gitu. Jadi kayak lo tetap mengaffirm dia lewat text message yang agak panjang gitu ya. Terus misalnya
lo bawain bekal nih buat anak lo. Nah, lo tulisin kayak di post-it gitu lo, note yang kayak semangat ya nak sekolahnya misalnya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak harus selalu dikatakan, tapi lewat teks atau notes itu juga bisa disampaikan. Setuju tuh. Itu gue juga baca yang di ini, tapi gue bacanya yang edisi single guys. Ya, nah coba gimana Nin, kalau dari perspektif seorang gitu individu yang udah gede mungkin ya, gimana tuh? Kalau untuk yang di adults ya terutama, tapi sebenarnya ini kayaknya akan similar sih adults yang dia in relationship ataupun tidak. Karena fungsinya tuh ini kan bisa digunakan untuk memaintain relation ya kan, entah itu ke pasangan, kalau untuk yang couples, kalau untuk yang single bisa untuk ke family member, atau untuk ke teman, atau untuk ke colleague-nya di kantor gitu misalnya, atau untuk ke lecture-nya dia kali, dosennya dia gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah kalau tadi kan lu nyebutin kalau misalnya bahasa cinta si words of affirmation ini, memang dia sebenarnya sifatnya verbal, tapi bisa disampaikan gak cuma secara omongan gitu kan. Nah itu tuh benar juga dia disebutkan di point of view-nya si single person ini gitu. Buat mereka words of affirmation itu bisa nggak hanya disebutkan misalnya nggak hanya disampaikan melalui secara langsung kayak gini atau phone call, tapi bisa juga melalui texting, bisa juga melalui tadi notes gitu atau letter, surat gitu. Jadi kayak bentuknya bisa bervariasi gitu, kayaknya semakin besar mungkin bisa jadi lewat video gitu ya kan, atau lewat kayak bikinin lagu probably or something yang gitu-gitu lah. Jadi kayak sifatnya bisa jadi lebih bervariasi gitu. Ya cuma yang menariknya adalah yang gue mikir iya juga ya pas gue baca. Jadi si orang-orang yang bahasa cintanya yang dominannya itu adalah words of affirmation itu kan mereka tuh senang ketika mereka dapat pujian, dapat dukungan, terus dapat support atau dapat motivasi dari orang-orangnya, gitu, dimotivasi oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia akan merasa love kalau dia kayak gituin kan. Dan ternyata dia itu dirinya dia ini orang yang punya dominan bahasa cintanya ini, itu tuh mereka punya ada ciri khas yang kayak mereka tuh lebih loh di hal ininya gitu. Nah mereka tuh lebihnya adalah di sisi sensitivitas sama awareness-nya dia terhadap lingkungan. Ternyata tuh gitu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang kayak gini tuh dia menjadi adult yang pengen ketika aku potong rambut tuh lo notice dong gitu. Gue hari ini lagi pakai jam baru nih gitu, lo notice dong. Atau pengen gue hari disebutkannya nggak sih? Ya, kayak mungkin sebenarnya kita nyadar gitu kayak dia potong rambut tapi dia pengennya kayak lo potong rambut ya gitu. Iya kayak gitu cuy. Jadi dia tuh lebih aware sama lingkungannya dia karena kan dia berekspekt bahwa orang akan melakukan itu ke dia. Jadi dia akan super aware sama detail-detail di sekeliling dia dan dia akan ngomongin lo hari ini cakep banget make up-nya gitu misalnya. Atau misalnya kayak lo kerjaan lo kemarin parah bagus banget sih gitu misalnya. Kayak gitu-gitu loh. Jadi dia sangat amat aware akan hal tersebut dan dia mengekspekkan orang-orang pun begitu ke dia akan apa yang dia lakukan, apa yang dia tunjukkan gitu. Terus at the same time dia tuh sensitifnya itu dalam artian ketika lo merasa kayak dia kan suka muji gue atau dia kan suka nge-support gue, udah gantian sekarang gue yang support dia, tapi sebenarnya lo nggak completely willing gitu, nggak yang kayak bener-bener rela mau bantu atau mau support atau mau mendukung atau mau memuji, itu dia sensitif, dia akan tahu yang mana yang fake atau yang tidak gitu. Katanya tuh seperti itu. Jadi kalau lo menghadapi si adult yang punya bahasa cintanya yang dominannya ini, lo mendingan mikir 2 kali ketika lo mau melakukan support atau mau melakukan pujian. Kalau lo nggak betul-betul, nggak bener-bener lo merasa bahwa apa yang lo mau puji itu beneran sesuatu yang wah buat lo, nggak usah wasting time untuk melakukan itu gitu. Karena dia akan nyadar kayak lo fake doang gitu. Kayaknya nyambung sih ya sama yang tadi. Karena dia mungkin dari kecil orang tuanya pun dia baca gitu loh, kayak dia tuh tahu kalau orang tuanya lagi nggak tulus gitu. Kayak kalau keseringan di ini kan, kalau keseringan dipuji. Iya benar kayak gitu. Jadi kayak gue pas baca kayak dia seperti itu gitu. Karena menarik aja gitu. Kalau misalnya terus kenapa tadi dibilang dia tuh punya awareness yang lebih terhadap lingkungannya. Poin lainnya yang berhubungan sama itu adalah dia juga paling tahu apa yang harus dia katakan ke orang
yang ada di sekelilingnya dia. Jadi dia tuh tahu banget kalau lo lagi butuhnya pujian, dia tahu lo tuh lagi butuhnya didukung, dia tahu lo tuh butuhnya lagi di apa sih namanya, dikasih afeksi aja gitu, kayak di apa namanya, dikasih words of affection aja gitu misalnya. Dia tuh tahu banget gitu. Makanya kalau misalnya lo punya temen nih yang kayaknya kok setiap ucapannya ada mengena di hati gitu kan, pasti selalu mungkin aja gitu dia punya love language yang gitu. Itu sih katanya kekhasan si adult dengan dominan bahasa cinta ini. Tuh. Kalau tapi gue nggak tahu bentukannya gimana, apakah akan setipe pula gitu dengan mereka yang punya apa namanya, relationship yang lebih, misalnya kayak romantic relationship, jadi kayak para in couple gitu, dia akan sama seperti itu juga atau enggak? Ada By the way, gue mau nanya deh, berarti bener nggak sih, gue nangkepnya nih ya, berarti seseorang itu sebenarnya kayak mirroring gitu loh, gimana dia menyampaikan love-nya dia itu, ya bagaimana dia berekspektasi diperlakukan sama orang gitu nggak sih? Iya, kayak proyeksi nggak sih? Gue sih pas lagi baca tuh kayak orang proyeksi banget nggak sih gitu. Itu dia tuh butuh itu gitu, terus dia pengen digituin, jadi dia ngeproyeksin ke orang lain dengan harapan dia akan dapet feedback yang sama gitu. Ya nggak sih? Iya, makanya katanya kan kalau cewek biasanya muji, lo cantik banget, terus dipuji balik kayak, apaan sih? Kalau cowok kan kadang ngeliat gitu ya, kayak cewek, apaan sih saling muji tuh kayak ada maunya gitu, kayak nggak tulus gitu kan. Tapi sebenarnya ya memang mungkin itu cara untuk mengekspresikan dia tuh butuh itu juga gitu kan, makanya dia diproyeksi ke orang lain. Benar juga. Nggak sih? Tapi mungkin cowok juga kayak gitu, cuma di hal yang lain gitu kan. Mungkin kita mungkin nggak nyadar kalau itu sebenarnya cara mereka tuh memuji satu sama lain, tapi mungkin menurut cewek kayak, kok kayak gitu sih, bercanda atau apa gitu kan. Ya sih, biasanya suka beda cara ekspresinya gitu. Benar-benar. Kita butuh narasumber cowok kali ya kapan-kapan. Iya, kita buat undang melihat kali ya sudut cowok. pandang. Iya benar. BTW yang couple, kita mulai baru aja apa gitu? Iya, tadi gue baru mau ngomong. Oke, ini gue stop dulu ya. Yes. Nah, kalau yang couple tadi kan si Nina nanya tuh, kalau romantic relationship gimana? Cuma sebenarnya gue mau bahas dulu, tadi kan mereka tuh kayak tahu kalau orang dewasa nih ya, kalau misalnya words of affirmation itu adalah bahasa cintanya, kayak tahu apa yang harus dikatakan ke orang gitu kan. Karena ternyata memang kalau di jenis yang ini, love language yang ini tuh yang paling basic itu adalah gimana kata-kata apa yang diucapin ke orang sama intonasinya. Jadi makanya kan tadi kata Tibo juga kan kalau ke anak-anak kayak misalnya bilang kata-kata yang mendukung tapi dengan nada yang marah gitu, nada yang keras mungkin itu kan jadi beda makna gitu kan, karena memang orang yang word affirmation sebagai bahasa cintanya tuh mereka tadi sensitif juga sama intonasi, jadi bisa aja makanya mereka tahu mana yang fake mana yang enggak tuh mungkin dari intonasinya juga gitu. Nah kalau misalnya di couple itu tuh ada tadi sih sama sebenarnya kayak Tibo bilang yang encouraging words. Jadi kalau misalnya kita udah menikah nih, kalau yang di gue baca kan bukunya memang di pasangan yang sudah menikah gitu. Nah ini tuh komplimen sama penting juga sebagai kayak mungkin itu kayak utama kali ya, kita tuh mengapresiasi apa yang dilakukan sama pasangan gitu. Tapi encouraging words ini juga penting, kayak misalnya pasangan kita tuh punya insecurity di suatu bidang tertentu, misalnya dia mau menjalankan bisnis, atau mungkin kalau di buku tuh contohnya istrinya ini nih mau nulis buku gitu, jadi dia pernah nulis buku tapi terus ternyata dia pernah ditolak sama penerbit kayak gitu kan. Nah padahal dia tuh bagus tulisannya, tapi karena sekali ditolak itu tuh jadi menurun semangatnya gitu. Nah itu tuh ada ceritanya kalau si suaminya itu mungkin baca hasil tulisan istrinya, terus ternyata sebenarnya menurut suaminya ini tuh bagus gitu. Nah makanya suaminya perlu untuk mengencourage si istrinya gitu, kayak pokoknya kayak mengevaluasi secara bagus apa yang dikerjakan sama istrinya, tapi jangan bohong juga gitu. Kan kadang ada kan yang kayak mau nyemangatin padahal sebenarnya memang dia tuh mungkin nggak bisa di bidang itu, tapi terus jadinya ya udah deh gue baik-baikin aja ngomongnya gitu, padahal sebenarnya nggak gitu, karena mereka tuh yang tadi sensitif terhadap apa yang dikatakan orang gitu kan. Jadi
Mungkin bisa pakai kata-kata ini sebenarnya bagus, tapi mungkin kasih masukan juga. Mungkin ini bisa ditambahin sedikit di bagian ini ceritanya biar lebih menarik kayak gitu. Terus bisa juga loh dikirim ke penerbit yang lain kan. Lagian sekarang mungkin anak-anak juga udah mulai sekolah, terus habis itu kamu punya waktu lebih banyak untuk bisa mendalami penulisan kamu kayak gitu kan. Nah itu kan jadi istri lebih apa ya, istri atau suami yang mungkin insecure itu tuh jadi merasa oh ternyata menurut orang lain gue bisa kok, mungkin aja kan orang-orang lain di luar sana tuh punya pemikiran yang sama juga sama pasangan gue gitu. Itu makanya penting banget untuk si encouraging words tadi. Sama terus kind words, jadi ini hubungannya sama intonasi, jadi apa yang kita omongin kadang ditangkap beda sama pasangan itu kalau intonasinya beda. Jadi justru malah lebih ditangkap dari intonasinya biasanya katanya. Jadi kalau misalnya ngomongnya, misalnya apa ya, kamu cantik deh hari ini gitu, tapi intonasinya kayak kayak pengen minta sesuatu gitu, itu kan juga apa maunya ya lo. namanya? Iya, jadi beda banget gitu kan. Tapi kalau intonasinya tulus kan lebih ya kerasa lah gitu kan. Nah, makanya intonasi itu justru sebenarnya lebih penting dari apa yang diucapin kayak gitu. Berarti maksudnya kayak tadi misalnya words of affirmation yang bentuknya adalah dukungan, mungkin sebenarnya nggak cuma di orang dewasa aja, tapi mungkin juga udah dari anak-anak juga udah kayak gitu, tapi maksudnya lebih terlihat dan lebih terapa di orang dewasa untuk ngasih dukungannya itu berarti mesti objektif gitu sebenarnya ya. Nggak yang kayak dukungan blindly ngedukung doang gitu, tapi lo mesti ngasih dukungan itu apa ya, kayak tadi yang lo bilang gitu, kayak lebih memberikan kritik apa namanya bahasanya, kritik yang membangun gitu kali ya, membangun gitu ya. Mungkin bisa bentuknya tuh seperti itu gitu, jadi nggak cuman dukung gitu, nggak pakai dipikir-pikir lagi gitu ya. Nah sebenarnya dari yang anak, tadi gue emang kurang mention sih sedikit, dari anak juga ini sarannya ke orang tua, kalau misalnya kita mau ngasih guidance, misalnya kayak mau ngarahin anak, atau misalnya mau ngasih kata-kata dukungan tadi, itu tuh harus memperhatikan, jadi kayak kita memang harus perhatiin banget dulu nih interestnya anak apa dan kemampuannya dia apa gitu. Jadi kayak nggak asal kayak tadi Nina bilang, kayak misalnya dia gagal nih di satu pelajaran, nggak apa-apa, nanti misalnya kayak belajar lagi pasti bisa kok atau apa gitu. Tapi misalnya memang dia punya interest apa yang lain, ya mungkin kita bisa tinggikan dia di sebelah situ gitu. Karena Jadi kalau encouraging words tuh perlu empati sih. Jadi kayak ya mungkin ini berlaku di anak sama di yang kalau misalnya udah marriage couple gitu ya. Ini tuh perlu banget lihat, kita perlu berempati dari sudut pandang orang yang mau kita encourage gitu. Jadi kayak kalau dari orang tua mungkin ke anak kan, lihat dari sudut pandang anak, kira-kira dia tuh seneng gak sama aktivitas itu. Jadi mau didukung ke arah sana tuh kira-kira tepat atau enggak gitu kan. Nah kalau dari pasangan juga sama, dari sudut pandang dia, kira-kira mungkin nggak sih aktivitas yang mau kita dukung ini tuh mungkin dia dilakukan dengan waktu yang dia punya, dengan kesibukan yang ada sehari-hari kayak gitu. Jadi harus lihat dari sudut pandang pasangan dan jangan memaksakan apa yang kita mau gitu. Ya kayak tadi kalau orang tua, misalnya orang tua pengennya dia jadi pemain bola gitu kan, tapi ternyata pas dilihat anaknya tuh nggak suka, ya jangan maksain apa yang kita mau, bener-bener harus dari apa orang yang mau kita encourage tadi sudut pandangnya gitu. Iya, terus tadi Hani juga bilang kan, kayak misalnya nih kita memberikan words of encouragement, kayak misalnya tadi yang nulis buku gitu. Kayak itu tuh bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena secara umum nih si love language ini, bahasa cinta ini, itu kayak bensin nih istilahnya nih kalau dari yang gue baca ya. Jadi kita tuh punya suatu tangki emosional. Kan mungkin kita punya potensi apa. Nah kita punya satu tank tersendiri nih dalam diri kita, itu namanya emotional tank, dan itu bisa habis gitu. Jadi kayak kalau meteran mau bisa F gitu ya. Kok F mah full, bisa E gitu. Bisa gitu. Nah, katanya orang tuh bisa jadi dysfunction kalau itu tuh sampai ke gitu loh. Makanya kalau di yang anak nih, orang tua tuh harus memastikan kalau misalnya kita expect dari anak untuk produktif, untuk optimal, salah satu yang harus dipenuhi itu adalah si emotional tank-nya itu dulu gitu. Nah, itu mungkin berlaku juga untuk
orang dewasa, ya nggak sih? Kayak mungkin tadi itu empty, jadi kayak dia tuh butuh words of encouragement di kemampuan menulisnya dia, tapi dia nggak pernah dapat itu gitu. Nah, makanya mungkin dia nggak bisa jadi produktif di dalam bidang tersebut gitu. Jadi membutuhkan apalagi habis bensin mengalami dulu penolakan kan. Nah, iya. Dari penolakan itu mungkin jadi langsung kayak terjun bebas juga tuh si tanknya langsung terkuras habis gitu. Dan ya itu salah satunya orang yang mungkin sangat dekat sama dia, support sistemnya ya si suaminya gitu kan. Benar. Gitu. Jadi untuk words of affirmation berarti itu ya kesimpulannya, apa ada lagi? Di couple sih masih ada lagi. Jadi kalau tadi kan selain yang kind words, yang intonasi tadi, sebenarnya kind words ini tuh juga bisa buat mengungkapkan kayak rasa kecewa atau rasa dia tuh mungkin kayak bukan tersakiti sih, mungkin kayak merasa kecewa atau nggak suka sama perilaku pasangan gitu mungkin. Nah itu tuh bisa juga diaplikasiin pakai si kind words ini tadi. Benar-benar harus lihat intonasinya dan harus lihat situasinya kapan ngasih taunya gitu. Ternyata kayak apa ya, kayak kayak ngasih tahu pasangan apa yang kita rasain atau apa yang kita pikirin tentang perilaku pasangan itu tuh termasuk dengan words of affirmation juga. Tapi ya tadi dengan melihat intonasinya kayak gimana. Sama sebenarnya kalau menurut gue yang paling penting di couple, yang paling mungkin beda dibanding yang anak sama single, itu adalah humble words. Jadi kita harus merendah gitu ya, bukan merendah sih. Sebenarnya lebih ke kita melihat pasangan kita itu sebagai partner yang setara. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kan kalau kayak di orang tua ke anak, mungkin masih kayak orang tua tuh lebih figur otoritas kan dibanding anak. Jadi mungkin orang tua bisa nyuruh anak untuk ngelakuin ini itu gitu kan. Nah kalau misalnya di pasangan tuh nggak kayak gitu. Jadi di sini sih dibilangnya cinta itu adalah tentang membuat permintaan, bukan tuntutan. Jadi kita tuh harus meminta pasangan untuk melakukan sesuatu, dan mintanya tuh dengan cara bertanya. Jadi misalnya dia mau minta tolong bersihin kamar gitu, terus jadi tanya dulu, kira-kira hari ini bisa nggak tolong aku bersihin kamar, misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya bersihin dong kamarnya gitu, meskipun pakai tolong juga, tolong dong bersihin kamarnya, itu kan lebih kayak nyuruh kan, lebih kayak nuntut dia harus gitu. Nah kalau misalnya dengan bertanya kan dia kayak punya option untuk menerima atau menolak si permintaannya itu gitu. Jadi di situ sih yang penting banget kayaknya buat couple. Tapi kayaknya kalau gue baca tentang parenting sekarang ini juga sebenarnya ke anak tuh bisa diterapin juga kayak gitu. Jadi lebih memberi kebebasan untuk anak itu memilih, dan jadinya anak tuh mungkin lebih patuh gitu kalau misalnya disuruh sesuatu, karena dia punya pilihan untuk menolak, tapi karena mungkin cara nyampeinnya tuh baik, jadi anak tuh justru lebih cenderung menerima atau melakukan apa yang diminta sama orang tua gitu. Gitu, karena kan kalau misalnya kita minta dengan baik-baik tadi tuh ya, kita kayak lebih mengesankan kalau pasangan kita tuh punya sesuatu atau bisa melakukan sesuatu yang kita mau gitu. Tapi kalau kita nuntut, kan pasangan jadi ngerasa direndahin, jadi ngerasa nggak diakui kalau dia tuh bisa ngelakuin itu kayak gitu kan. Itu kayak the power of words banget sih, memang. Kayak penyampaiannya aja ya sebenarnya, intinya sama. Sebenarnya tuh kayak olah katanya doang gitu kan. Kan intinya mah sama gitu, tapi cara nyampein tuh kayak wah itu sangat penting ternyata gitu. Karena yang satu bikin lo ngerasa orang yang dimintain tolong itu jadi kayak wah dia count on me nih gitu ya kan. Iya. Jadi wah gue berarti mampu membersihkan kamar dengan bersih nih gitu mungkin kali ya. Jadi dia minta tolong gue gitu. Sedangkan satunya kayak emang gue babu apa disuruh-suruh gitu kali ya. Interesting, iya juga ya. Jadi dibungkus kan ya. Iya. Terus kayak gue lihat sih ada tips menarik sih, kayak buat mungkin pasangan yang punya pasangan gimana sih? Jadi buat orang yang punya pasangan. buat orang yang punya pasangan yang bahasa cintanya tuh words of affirmation. Jadi kan mungkin nggak semua orang bisa
apa ya, nggak semua orang bisa menyampaikan kata-kata dengan baik, dengan bahasa yang halus atau mungkin bahasa yang encouraging gitu kan juga sebenarnya nggak semua orang tuh lahir dengan kemampuan itu gitu. Jadi bisa juga dengan misalnya kita nonton film atau kita baca buku, terus ada mungkin tentang relationship gitu ya, tentang love juga. Itu tuh kan suka ada kan pasti kata-kata yang membangun atau mungkin pujian-pujian yang bisa di apa namanya disampaikan ke pasangan dengan intonasinya gitu. Kalau misalnya di film kan ada intonasinya, atau mungkin di kehidupan sehari-hari lagi cerita-cerita sama teman terus dia cerita ke pasangannya kayak gini gitu kan, itu tuh bisa banget dicatat. Jadi benar-benar dicatat dan kayak dilatih gitu loh. Kalau misalnya benar-benar ngerasa kayak gue nggak bisa sih ngomong baik-baik ke orang gitu, kayak emang gue tuh kayak gini, nah tapi demi pasangan tuh itu bisa banget dilakukan gitu. Iya, tapi kan sebenarnya nggak usah sering-sering juga kan, kayak actually pasti ada poin nih meskipun pasangan yang nggak bisa menyampaikan, dia emang benar-benar merasakan itu ya, kayak just say it nggak sih? Karena ya maksudnya kalau terlalu sering juga kan si orang yang preferensinya words of affirmation ini juga bisa ngeliat kayak lu fake, kayak bohong ya lo, kayak cuma di mulut doang gitu kan. Tapi kembali lagi sih pemahaman bahwa si love language itu tuh kita hanya berusaha untuk adjust ke pasangan kita gitu kan. Let's say kebutuhan kita adalah words of affirmation. Pasangan kita adalah orang yang kurang bisa misalnya membungkus kata-kata yang lebih indah, yang lebih acceptable seperti tadi Hani bilang gitu kan. Terus kita lihat, tapi dia sedangkan usahanya dia, love language-nya dia misalnya adalah acts of service gitu. Jadi dia berusaha untuk memprovide kebutuhan lo dan lain sebagainya. Gimana ya, jadi akhirnya tuh si yang kemampuan dia yang kurang bisa membungkus dan lain sebagainya, kita yang memahami diri kita, gue kan sebenarnya lebih suka sama orang yang ngomongnya rapi sih sebenarnya misalnya gitu, tapi kita bisa memahami tapi laki gue nggak bisa, dia bisa ngasihnya service ke gue, ya udah gitu. Jadi maksud gue kembali lagi diputar bahwa si teori ini digunakan untuk kita menyesuai dengan si pasangan gitu, jadi nggak kita terus mendemand gitu. Bisa jadi poin yang seperti itu juga sih. Kalau misalnya pasangannya udah berusaha untuk udah berjuang gitu kan, tapi kan yang namanya habit berbicara, bertutur kata itu kan itu nggak langsung berubah tring gitu kan, kayak jadi berubah gitu kan. Mungkin itu bisa jadi poin-poin yang perlu diingat bahwa oh ya dia udah effort, oh ya dia bahasa cinta dia berbeda dari gue, dia udah usaha dengan caranya, ya itu bisa paling nggak itu ada di mindset gue, jadi gue harus bisa merasa di love gitu, dicintai dengan bahasanya dia itu gitu. Jadi maksud gue jangan jadi ntar orang yang denger jadi ih kenapa laki gue nggak bisa kayak gitu, terus dia jadi mikir. Disitulah komunikasi berperan. Jadi maksudnya kalau kita merasa kita word affirmation-nya itu bahasa Cinanya tuh words of affirmation, ya kita bisa kan, maksudnya ya kalau ngerasa pasangan kita tuh kayaknya nggak bisa deh memenuhi itu dengan sendirinya gitu, jadi kita harus bilang, maksudnya lebih ke komunikasi sih, karena kan memang kalau udah jadi pasangan itu tuh benar-benar harus tahu apa yang dimau satu sama lain, tapi ya biar tahu satu sama lain tuh harus terbuka juga gitu. Jadi selain toleransi juga tetap harus mengomunikasikan apa yang dimau satu sama lain, apa keinginan satu sama lain gitu. Yes. By the way, gara-gara yang Nina bilang tadi, gue jadi terinsight deh. Lo pada pernah nonton drama My Mister nggak sih? Gue nggak nonton. Ya, nggak nonton ya? My Mister. Yang Korea? Iya, Korea. Oh my God, itu my number one favorite. Oke. Gue belum nonton, guys. Jadi kan si istrinya ini kan selingkuh kan? Istrinya ini selingkuh sama orang lain gitu. Nah, apa ya, terakhir tuh terungkap nih akhirnya pas ketika dia ketahuan sama suaminya. Si ceweknya tuh selama ini kenapa selingkuh? Karena dia ngerasa pertama cowoknya nggak pernah ada buat dia gitu ya, kayak kalaupun di rumah mereka tuh nggak ngobrol gitu loh. Nah ceweknya ini tuh kayaknya lebih ke words of affirmation, karena kayak ya words of affirmation X quality time, kayaknya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, jadi kayak di rumah suaminya juga yang kayak basic necessity banget nggak sih, yang kayak maksudnya kalaupun nanya tuh yang emang yang pasti-pasti aja, yang kayak apa, gue sebenarnya lupa sih dialognya, cuma maksudnya kayak mungkin kayak udah makan gitu ya nggak sih, yang kayak gitu. Tapi terakhir tuh terungkap, gue ngeliatnya kayaknya cowoknya ini adalah modelan
tipe-tipe cowok acts of service, ya nggak Nin? Jadi Oh my jadi God, terakhir I see. jadi terakhir ceweknya baru menyadari gitu bahwa kayak oh sebenarnya dia tuh sweet. Cara dia adalah setiap kali cowoknya lagi jalan pulang, dia tuh selalu nelfon istrinya nanya ada yang Mau dibutuhin apa nggak, gitu. mau nitip Gimana sesuatu ya? nggak gitu loh. Jadi kayak dia tuh acts of service apa ya, kayak mau beliin sesuatu gitu loh on the way dia pulang ke rumah gitu. Kayak Oh, Iya, iya sih, bener-bener. jadi sweet kayak emang sih. beda bahasanya gitu. Iya, dan sayangnya dipendam bukan dikomunikasiin ya Iya. kan? Iya. Oke, paham. Terus Emang contoh kembali yang lagi sih. Iya, betul. Dan emang kembali lagi, love language itu digunakan untuk effectiveness and evaluation, untuk belajar self-regulation. Iya. Aduh. Jatuh. Oke. Gitu. Iya, betul. Mungkin kalau yang penasaran nih untuk abis ini kita akan bahas quality time. Stay tune terus. Quality time. Kita bahas love language yang lain supaya semakin mengerti nih buat evaluasi diri dan pasangan. Oke. Okay. Ya. See you on the next video. Sampai Terima ketemu kasih lagi. sudah menonton. Ya.